melanjutkan perjalanan keliling dunia. Kali ini aku sampai di negara ke-138, yaitu Kenya. Video kali ini aku baru sampai dan aku mau ajak kalian jalan-jalan sedikit di kotanya. Kalau gitu, let's go ikut aku keliling dunia. Halo guys, setelah video kemarin kita bahas tentang nginep di hotel mewah di Nairobi, Kenya. Dan sekarang kita lanjut ya jalan. Aku mau ajak kalian buat jalan ke pasar, market, sama CBD. Jadi kita jalan ke mana, namanya market apa? Kenyatta. Namanya Kenyatta Market ya. Yoi. Beda. Ini Kenyatta Market. Ya, Kenyatta Seharusnya Market. masih buka ya. Tapi mungkin dia lebih sibuknya pas pagi mungkin. Ya, dia kayak pasar gitulah. Jadi kita berusukan ke pasar. Terus nanti habis itu kita bakal ke Central Business District yang lumayan rame ya. Kayak gedung-gedung tinggi gitu. Ya, jadi kita mutusin buat jalan karena pengen lihat-lihat di hari pertama ini. Mungkin fun fact itu CBD itu sering dinamain sebagai Silicon Valley of Africa gitu ya. Iya. Ini kita naik Uber, murah sih, jaraknya lumayan dekat, sekitar 10 menit, bayarnya sekitar 220 shilling atau sekitar 30.000 gitu. Kita belum tukar duit tau. Belum, tapi bisa tarik langsung di ATM aja. Iya. Dan yang kita suka juga suhunya nggak panas. Biarpun kita di Katulistiwa kayak bener tengah, tapi suhunya kayak adem. Dan aku lupa pakai sunscreen. Dan ya, versi presnya kita enak banget sih. Suasana jalanan ya. Oke sih. Iya. Lumayan apa ya? Mungkin orang kantoran lagi. Iya, orang kantor lagi pada pergi. Bajunya rapi-rapi banget. Itu daerah Upper Hill, jadi kayak area ini. Apa tuh namanya? Area banyak kantor gitu. Market? Nah, kita udah sampai nih di depan pasarnya. Belusukan banget sih ini. Seru kan? Hah? Seru kan? Iya, seru memang. Tiap negara tuh harus dibelusukin kan? Iya. Semakin belusukan semakin seru. Ya, ini kalian penonton-penontonnya juga sering lihat aku belusukan di pasar hampir tiap hari. Kalau nggak pasar ya kopi. Ini mukanya udah kayak kopi. Nih. Guys, kita sampai di The New Kenyatta Market ya. Dan di sini tuh banyak makanan ternyata. Banyak makanan dan banyak salon juga. Ya, salonnya tuh di pinggir-pinggir dan dia tuh kayak kalau rambut Braid. kalian panjang ya bisa dikepangin rambutnya gitu. Kepang ala Afrika ya gitu. Ntar pasti banyak yang manggil-manggil kita. Kayak Iya. tadi di pinggir jalan aja udah ada yang manggil-manggil pas kita di mobil. Rambut lu cocok sih dikepang. Kurang panjang. Rambut gua nggak cocok. Jadi sini banyak tempat makan sih. 3 hours? Wow. Jadi kalau ngikalin rambutnya 3 jam. No, it's okay. No, it's okay. Thank you though. Jadi kayak gini. Ini banyak Okay. apa tuh kayak untuk rambut-rambut yang dikepang-kepang. Jadi satu rambut, satu kepala bisa kayak 3 atau 4 orang gitu. Jadi ini mau dijodohin guys, si Daniel dijodohin sama salah satu. You can tell by the accent. Okay. We're gonna explore around the market. Okay. Nice meeting you. Nice meeting you. Yes. Nice meeting you. Nice to meet you. Asante. Asante. Ya di sini baik sih, ramah-ramah orangnya gitu. Kita belusukan di dalam pasarnya. Ini banyak barang-barang di sini. Kayak jualan baju. Kebanyakan sih salon ya. Jadi kayak kita bisa kepang rambut. Dan banyak banget yang nawarin rambut gitu, kepang. Guys, kita di pasar ini udah keliling-keliling, tapi mostly ya sekitar 80% adalah salon. Salon buat rambut. Ini si Daniel nyari pasar ini buat ngepang rambut. Kapan lagi ya belum nambah pasar? Iya. Kayak cuman ada di pasar ini, kayak kali nggak bisa temuin di pasar lain gitu. Jujur ini pasarnya unik sih. Dan kita udah kelar guys, dari depan ke belakang dia kayak petak-petak gitu sampai di sini. Dan kalau kalian rambut panjang atau kalian perempuan, ya kalian boleh coba sih, kayak unik. Karena aku sempat lihat teman-temanku yang kesini, yang ke Nairobi, dia pasti ada foto dengan rambut ikal kepang kayak gitu. Jadi itu salah satu yang unik lah pokoknya. Tapi aku nggak tahu harganya berapa, karena aku kira itu cewek doang, tapi cowok-cowok lewat pun pasti ditawarin juga. Jadi mungkin kayak Kan keribu cowok bisa gitu. juga. Jadi keribu. Kayak dreadlocks gitu kan bisa. Iya bisa.
Kita lagi nunggu Uber buat pergi ke CBD. Dan di belakangku ini ada bakar-bakaran, namanya tuh Nyama Choma. Kayak sapi panggang lah, grill kayak gitu. Dan itu sangat terkenal di sini. Orang sini suka banget makan daging, guys. Nih, jadi kayak di belakang sini. Gitu. Jadi ditawarin terus waktu kita masuk ke sini. Oke, setelah 10 menit kita turun di Masai Market, guys. Lihat nih. Di depan sini ada Masai, dan ini tuh area apa? Ini dekat area CBD. Biarpun nggak di pusat CBD-nya, tapi ini udah dekat daerah-daerah banyak pemerintahan gitu ya. Jadi sebelah sini ada Supreme Court-nya dari Kenya. Gedungnya lumayan bagus. Kayak gitu ya. Dan banyak gedung-gedung tinggi lah. Kita ada di pasar. Di sini sama aja sih sebenarnya, banyak ini juga kayak aksesoris gitu. Dan ya banyak jual pernak-pernik gitu, kayak baju-baju gini. Ya, kalau kalian nyari oleh-oleh tuh bisa di sini, banyak juga. Kayak kain-kain. Nah, sekarang kita di CBD, banyak orang duduk-duduk, ya nyantai. Gitu. Ini sekarang kita ada di CBD, gedung-gedung tinggi semua di sini, guys. Lihat ya. Ini rame banget sama orang-orang lokal. Gak kelihatan polisi, aku nggak tahu polisinya di mana. Biasanya kalau kayak gini kan di CBD tuh banyak polisi jaga, tapi di sini nggak kelihatan sama sekali polisi. Jadi kalian mesti hati-hati. Sebelah sini tuh banyak yang lagi pakai kamera buat rekam foto dan lain-lain gitu. Ya, dan ada yang diwawancarain gitu. Lu mau diwawancarain ya? Oke, jadi kita jalan-jalan ya. Tadi ada kendala dikit, kita disamperin polisi. Polisi bohongan. Iya, polisi bohongan kayaknya. Dia kayak dibilang nggak boleh foto, padahal ya biasa aja daerah situ kita berdua ambil foto ya. Iyalah. Ini gue kayak udah ngomel gue. Tawan scam itu dia nggak ada name tag, jadi gue minta name tag dia. Iya, dia jadi nggak mau kasih. Padahal kita lihat office yang lain dia ada name tag semua. Ada name tag, terus waktu kita nanya dia nggak mau kasih tahu nama dia dulu sebelumnya gitu. Terus yang lucunya kita tuh refleks lah, karena itu kan situasi urgent terjepit. Kenalan, nama lu apa? Gue bikin namanya Jimmy. Dia nama gue Jake. Nih, jadi tuh ada satu tower ini, katedral gini, sama ini tuh katedralnya. Yuk kita coba masuk gerejanya dulu ya. Di sini tuh mayoritas agama apa? Kristen. Agama Kristen, tapi ada juga beberapa Muslim dan agama-agama lain ya. Karena di CBD ini juga tuh ada, selain katedral, ada masjid juga, dan nanti kita bakal coba pergi ke sana, guys. Nih, tahun Jubilee, Holy Door itu yang pintunya dibuka. Oh, iya. Kalau kalian ke Vatikan gitu. Ya ini gerejanya Katolik. Ya, ini gereja Katolik gitu. Nih, this cathedral was blessed di 6 Juli 1963 sama kardinal gitu. Let's go, kita lihat ya gerejanya. Nah, jadi kita jalan-jalan lagi di sini, area gerejanya. Sebenarnya itu ada tower ya, nih, tower ke atas, tinggi banget. Harusnya kalau bisa naik, itu bisa kelihatan view Nairobi secara utuh gitu. Tapi yang di Nairobi apa? Karena sekarang lagi musim hujan, jadi adem banget hawanya dari pagi itu. Kita nikmatin angin, kayak angin habis hujan gitu. Tapi kayaknya sebenarnya karena kita elevasi sekarang 1.600 meter di atas permukaan laut, ya musim panas pun lagi kering kayak bakal tetap adem sih, kayak puncak gitu. Aku ngerasain gitu sih, enak banget. Ya mungkin kalau musim panas, nggak tahu bakal panas apa. Kayaknya menurutku bakal panas banget sih. Kayaknya sepanas itu. Iya. Kan Mungkin. tinggi elevasinya 1.600, ya kayak Iya, suhu puncak itu lah. Bener Maksudnya juga. Karena mungkin dekat juga sama Kilimanjaro. Jauh sih. 5 jam. Pokoknya dataran sini lumayan tinggi lah. 1.600 gitu. Ya 1.600 tuh lumayan tinggi gitu. Jadi sini kita udah di jalan raya ya. Lihat sebelah kiri, ini udah rame banget sama bus-bus lokal. Biasanya itu pergi ke kota-kota lain atau daerah-daerah lain gitu. Sama depan itu ada Nairobi City County, ya, daerah di sini. Ini daerah ramenya lah. Nanti aku bakal kasih tahu kalian kenapa ini rekamnya agak takut-takut, agak terpotong-potong ya. Nanti tunggu di cafe, aku bakal ceritain ke kalian. Tapi kotanya ya begini guys, suasana kotanya ya. Kita jalan berapa menit? Sejam lah ya? Ya, kita udah jalan sejam, kurang lebih sejam, visit gereja jalanan gitu.
Nah, jadi di belakang aku ini udah masjid ya, Masjid Jamia Mosque namanya. Jadi ini adalah masjid yang utama ya di sini karena memang mayoritas Kristen, tapi mereka juga ada masjid di sini, guys. Dan ini waktu itu di awal abad ke-20 di mana orang-orang Islam dari India itu dibawa oleh orang-orang UK gitu ke sini dan mereka juga pindah gitu. Makanya mereka buat settlement dan komunitas Islam di sini. Dan sampai sekarang ya ini adalah komunitas yang berkembang lumayan pesat dan jadi membentuk sebuah masjid yang dikenal sampai sekarang adalah masjid utama di area Nairobi Kenya ini. Oh ya, ngobrol-ngobrol sama orang di masjid. Oh, you know Asante and Yeah, we know Jambo. Jambo, little Swahili. maybe in Yeah, Swahili. No, we don't know we don't know Swahili. Small. Jambo Asante. Okay. Yeah. Small. It's our first day, so we don't know much. Yeah. No. Oh ya, tapi maksudnya tadi kan bilangnya India, tapi bukan India dalam konteks India modern sekarang, yang mayoritas pastinya Hindu ya. Tapi Karena? maksudnya India dalam kurung waktu penjajahan Inggris, jadi termasuk Pakistan dan Bangladesh juga yang tentunya sekarang kan juga majority Muslim. Karena kalau aku sebut India doang kan, kalau sekarang itu mayoritas adalah Hindu. Dan kan kalau misalnya waktu zaman di bawah UK itu kan ada 3 Ya. negara yang sekarang itu ada gitu Pak. Ya, belum ada perbatasan-perbatasan sekarang. Iya betul. Jadi kita di salah satu library kayak perpustakaan gitu. Dalamnya tua banget ya. Tapi masih banyak orang baca buku di sini. Nah ini kayak Inggris banget nih, kalian lihat. Kayak ada pilar-pilar. Kayak di Inggris banget. Macmillan Memorial Library. Kayak perpus lah gitu ya. Ya, perpustakaan. Kayak tapi dalamnya kayak nggak direnov, tetap kayak udah tua, kayak udah puluhan tahun gitu. Ya. Desainnya khas ya British banget. Kolonial gitu. Ini aku tunjukin suasana jalanan ya. Ya, kita di area yang ramai lagi ya. Kita lagi nyari-nyari kafe di sini karena banyak kafe di CBD ini. So, ini udah lumayan orang pulang kerja jadi ramai banget jalanannya. Oke, jadi tadi setelah jalan-jalan kita berhenti di kafe. Namanya Amka Cafe. Di sini dia kayak di lantai 2 gitu. Terus di depan sini tuh kayak jalan raya. Dan ya tadi kita jalan-jalan sih dan seharian lumayan lah kayak 2 jaman gitu. Kotanya lumayan padat di Nairobi Kenya. Terus jalannya lumayan padat apalagi di area CBD. Dan kesimpulan yang kita dapetin hari ini sebenarnya banyak gedung-gedung pemerintahan di sini dan itu nggak boleh foto sama sekali. Terus juga di apalagi ya kesimpulan trip. Oh, orang lokal tuh sebenarnya ramah. Tapi baik sama ya biar kita baik dulu kayak kita sapa dulu kayak misalnya kemarin kita sapa tadi apa Jambo ya. Ya gitu kayak say hello, hi, informal. Terus kayak kalau bilang makasih tuh Asanti kayak gitu. Kita belajar bahasa-bahasa lokal sama tadi kita ada tarik duit. Aku belum kasih tau kalian duitnya. Jadi kita pakai duit shilling namanya. Shilling. Kayaknya shilling ya. Jadi 1 shilling itu sekitar 130 rupiah. Jadi duitnya lumayan bagus. Tadi aku tarik sekitar 1 juta rupiah, sekitar 7.000 shilling gitu. Dan kalau misalnya untuk sehari-harian semingguan tuh cukup sih untuk makan dan lain-lain ya. Karena di hotel juga dapat makanan gitu. The brain power, the queen koi, and the lavender. They are the okay. sweet dawa. So Okay. the yerba mate, turmeric dawa, and the mint ginger detox dawa, they are sour.
Sour. So for the first timer or second timer, we highly recommend one can try the brain power. Okay. It is very good. It is builds the human Yeah. brain. Jadi satu minuman lokal namanya itu dawa, dan setelah aku cari tahu dawa itu artinya kayak obat gitu. Jadi kayak ya kayak herbal obat gitu. Jadi menarik buat dicoba karena tadi aku baru baca dawa gitu dan dia saranin itu ada 2 jenis lah, ada yang manis, ada yang sour gitu. Dan kalau pertama kali mendingan coba yang manis kata dia. Jadi kita bakal cobain. Nanti lu cicip juga ya, dawa. Udah pernah coba belum? Ya, jadi kita belum pernah coba dua-duanya gitu. Jadi dia ini suka banget matcha dan gue suka banget apa? Kopi dong. Dan biasanya ya nyari-nyari kopi dan biasanya dia nyari matcha. Cuman kayaknya dia pernah cerita kalau di Afrika itu, nah dia bilang matchanya gak mungkin ada yang enak. Jadi kayak ya udah kita percaya aja karena udah kayak masternya matcha lah dia. Terus dia suruh cobain ini milkshake. Milkshake ya? So that was the traditional drink. Nah, jadi tadi dia tuangin dawanya. Dawa ini traditional tea atau traditional drink dari Kenya. Dan dawa itu dalam bahasa Swahili ya herbal lah, kayak obat gitu. Dan dia tadi sajiinnya di dalam pot kayak gini, dan itu unik potnya kayak pot teh ya kalau misalnya di Chinese. Dan dia kasih di bawahnya tuh kayak api yang masih nyala gitu. Jadi tetap hangat. Dan let's go kita cobain dawanya. Ini tuh namanya Brain Power, jadi kayak manis dan ada guava dan apa? Hibiscus. Iya, teh dan gini. Iya, nggak sesuai dengan ekspektasiku. Coba. Baunya udah kecium agak asam sih. Bau guava sih. Di dalamnya kayak pink gitu. Enak sih. Maksudnya kayak agak segar-segar gitu, agak asam-asam, agak citrusy gitu. Dan agak kerasa guavanya juga. Tapi menurut gue kalau kalian suka teh yang agak berbuah gitu, ini cocok sih. Enak. Guys, kalian tau nggak kenapa coklatnya tadi coklatnya itu rasanya asem ya. Jadi kita minta tukar coklatnya si Daniel karena kayaknya kita nggak pernah taste coklat yang asem sebelumnya ya. Jadi lagi diganti sama chefnya buat itu apa tuh ganti coklat. Semoga nanti hasilnya lebih manis ya. Di sebelahnya bakal ada band kalau malam, dan kalian tau nggak ini keyboard aku pertama kali belajar. Jadi apa? Harusnya udah familiar. Iya, jadi enggak. Oke, jadi udah jalan-jalannya di area CBD dan tadi ke pasar-pasar sebentar belusukan. Thank you for watching video ini. Thank you. Lumayan seru ya belusukan. Ini untuk mengenal kita pertama kali tentang Kenya. Ya itulah first impression kita sama Kenya ya. Sampai jumpa ya di video selanjutnya. Bye bye.